beda ya. Wajahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya semua merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh diangkat tangannya, boleh berikan tepuk tangan Tuhan. Saudara, kalau saudara ingat memasuki tahun 2025 dikatakan ini adalah tahun penuaian jiwa. Ya. Jadi pada hari-hari ini kita akan mendapatkan jiwa-jiwa baru. Amin. Kalau saya lihat ini udah penuh ya. Kayaknya tempatnya harus lebih besar lagi. Amin. Santo. Nanti Tuhan akan berikan tempat yang lebih besar. Amin. Yang amin cuma yang di depan aja. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali. Saya perhatikan jemaat-jemaat kalau berbicara penuaian jiwa, ya biasa-biasa saja lah. Amin, amin. Tapi kalau mendengar tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi, aminnya kayak yang dikeras. Karena bicara materi, bicara ekonomi yang paling dibutuhkan oleh setiap kita. Katanya sekarang ayam juga suka sama uang. Atau ayamnya kayak gimana? Saudara, tetapi kalau kita boleh memperhatikan keadaan hari-hari ini, ada orang mengatakan Indonesia tidak sedang dalam baik-baik saja. Memang ya tiap hari kita mendengar konten-konten, kita mendengar berita-berita yang kadang-kadang menguatirkan. Beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran ada orang yang akan pergi ke luar negeri. Saya tanya mau kemana nih? Mau ke Jepang. Waduh, saya bilang Jepang itu negara yang mahal. Oh enggak, Jepang sekarang lagi bermasalah dalam ekonomi sehingga yen Jepang itu jadi lebih murah daripada biasanya. Waduh, Jepang aja negara yang maju bisa bermasalah dalam ekonomi. Memang hari-hari ini kita mendengar, saudara, Brunei aja yang dikatakan negara yang kaya, katanya sekarang mulai bermasalah di dalam ekonomi. Jadi kalau bicara masalah-masalah ekonomi yang tidak baik, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita juga yang hari-hari ini suka merasakan masalah di dalam ekonomi. Memang kalau saya lihat wajah saudara, wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kayaknya nggak ada masalah. Kayaknya nggak ada persoalan. Kadang-kadang pembicara tertipu dengan wajah jemaat. Padahal mungkin ada di antara saudara yang bermasalah di dalam ekonomi atau masalah-masalah yang lain. Percayalah, bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara, paling keras tepuk tangannya Pak Susanto. Kalau saudara ingat, memasuki 2025, Gembala Sidang kita, Pak Niko, menyampaikan kalau menurut penanggalan Ibrani, maka kita sedang memasuki tahun 5785. Tahun 5785 disebut tahun Pei He. Katanya arti dari Pei He ini adalah pelipat gandaan kasih karunia. Amin. Jadi memasuki 2025 kita akan mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Amin. Ayatnya ada, Ulangan 6 ayat 10-11. Coba kita baca ya. Ulangan 6 ayat 10-11. Tadi saya lupa sama Pak Santo nggak tanya. Untuk penyampaian firman Tuhan berapa lama? Biasanya 30 menit. Atau di sini ya? 2 jam. 2 jam, amin. Aminnya lemes. Saudara amin, saya cari aman. Yuk kita baca ya. Bisa ditayangkan? Bisa ya. Maka apabila 2, 3. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai bagai barang baik yang tidak kau isi.
sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanam. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Ayat selanjutnya menjadikan ayat pekerjaan rumah. PR, nanti saudara baca di rumah. Nah saudara, ayat ini berbicara mengenai apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Yang saya katakan tadi kasih karunia. Masih boleh tetap ditayangkan. Kasih karunia berbicara apa yang kita dapatkan bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan atas usaha keras kita. Kasih karunia berbicara kita akan dapatkan secara cuma-cuma. Jadi Allah menjanjikan kepada bangsa Israel, mereka akan mendapatkan kota-kota yang mereka tidak dirikan, rumah-rumah, bukan saja rumah kosong, tapi diisi dengan barang-barang yang baik, sumur yang tanpa digali, kemudian juga mereka akan mendapatkan kebun buah-buahan untuk membuat mereka kenyang. Saudara, setiap kita pada saat kita lahir baru melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, maka kita disebut Israel rohani. Yang mereka katakan amin. Artinya apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel itu juga menjadikan janji Allah kepada setiap kita. Jadi kalau Allah telah menjanjikan di dalam Ulangan 6 ayat 10-11 ini kepada bangsa Israel, itu juga merupakan janji Allah kepada setiap kita. Jadi kita akan mengalami kasih karunia. Dikatakan pelipat gandaan kasih karunia. Jadi berbicara begitu mudahnya kita akan mendapatkan kasih karunia. Saya akan berikan contoh kasih karunia yang saya alami di dalam kehidupan saya. Dulu, kapan saudara? Dulu, kenapa saya bilang dulu? Karena kejadiannya ini 53 tahun yang lalu. Mungkin ada di antara saudara yang belum lahir, yang usianya di bawah 50 tahun belum lahir kan ya. 53 tahun yang lalu waktu saya akan berkeluarga, ya saya menikah tahun 72. Seperti kebanyakan orang yang mau berumah tangga pasti harus sediakan rumah. Dan saya sebagai seorang karyawan paling bisa juga kontrak rumah. Pada saat saya akan berumah tangga, saya cari rumah untuk kontrak. Waktu itu saya dapatkan satu rumah dengan kontrak 1 tahun 50.000. Pak, murah amat Pak, ini 53 tahun yang lalu. 50.000 saya mau sewa kontrak 5 tahun. Kenapa? Karena kalau setahun 2 tahun kan cepat habis. 5 tahun aja lah. Jadi saya butuh 250.000. Dari mana saya bisa dapat pinjaman uang sebanyak 250? Kalau sekarang saya gampang tinggal ketemu sama Pak Santo. Dulu belum ketemu. Jadi saya cuma bisa usaha dari majikan tempat saya kerja. Saya mau pinjam 250.000 buat kontrak rumah. Teman-teman saya bilang, kalau kita pinjam sama bos, kalau pinjam 100 dikasihnya 50.000. Jadi kalau saya nanti pinjam 250, paling-paling dapat 125. Wah, saya bingung. Kan perlunya 250. Jadi saya punya akal. Saya akan pinjam 500.000. Supaya kalau dapat separuh, berapa? 250. Pinter ya. Dari dulu juga udah jadi orang pinter. Tapi waktu saya bicara sama teman-teman, dia bilang, kamu gila katanya. Mau pinjam 500.000. Kan kita punya selari cuma berapa sih? Iya ya. Selari saya waktu itu 1 bulan 6.000. Jadi kalau pinjam 500.000, hitung sendirilah. Kira-kira bayarnya gimana ya? Kalau 600.000 berarti itu udah berapa ya? Dibagi aja sebulannya 6.000. Tapi waktu itu katanya orang-orang beriman, orang-orang percaya, kan saya udah lahir baru, udah rajin ke gereja. Jadi saya beriman, saya percaya. Katanya orang beriman tuh kayak orang gila, kayak orang bodoh. Nanti kalau ditanya sama majikan, bayarnya gimana? Tenyaho. Ya gimana ya?
mau pinjam 500.000, gajinya cuma 6.000. Tapi saya coba ajukan. Waktu saya bicara sama majikan saya, saudara tahu majikan saya bilang apa? Pasti nggak tahu, saya belum kasih tahu kok. Majikan saya nggak bilang apa-apa, saudara. Langsung kasih 500.000. Wah, saya yang kaget, ya. Katanya dikasihnya 50%, ternyata dikasih 500.000. Jadi saya bilang ini kasih karunia. Amin. Coba aja bikin saudara ya, 6.000 sebulan, nanti bayarnya gimana? Nggak tahu ya. Waktu itu saya bilang sama istri saya, 250.000 untuk kontrak, yang 250.000 saya simpan. Karena saya merencanakan yang 250 ini dikembaliin lagi, saudara. Karena saya pikir gini, 250.000 aja kalau untuk bayar dari gaji, berapa lama saya nggak makan nggak minum, apalagi kalau 500.000. Jadi saya simpan separuh. Beberapa bulan kemudian saya kembalikan kepada majikan saya. Majikan saya bilang apa? Ini karyawan teladan. Karyawan yang lain kalau pinjam nggak suka bayar, paling-paling potong tahunan. Ini baru berapa bulan, yang 250 dikembalikan, bayar. Wah, saya malah dipuji setengah mati. Padahal uangnya uang dia sebenarnya. Itu dikatakan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan bicara sekarang aja ya. Selama kita jadi orang percaya, kasih karunia itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tapi nggak berhenti sampai di sana, saudara. 2 tahun kemudian, yang punya rumah itu bangkrut. Jadi dia bilang sama saya bahwa saya harus pindah rumah. Nanti biarin aja lah, sisa kontrak rumah akan dikembaliin. Saya udah pikir ya, kalau misalnya kembalikan 3 tahun kali 50 berarti 150, mau kontrak rumah lagi kan susah ya. Waduh, saya jadi bingung. Saya iseng tanya sama yang punya rumah, mau dijual berapa sih? Dia bilang 3 juta. 3 juta. Kalau saudara bilang murah amat, waktu itu saya bilang mahal amat. 3 juta, 2 tahun kemudian saya punya gaji udah naik, memang naiknya jadi 8.000. Dari 6.000 jadi 8.000, lumayan naik ya. Tapi dibandingkan dengan 3 juta, saudara, dari mana? Jadi saya nggak berani untuk beli rumah. Nggak lama kemudian kakak saya yang tinggal di kota Solo datang ke rumah saya. Dia bilang, "Jun, katanya rumah mau dijual ya. Kamu beli aja." Enak aja disuruh beli, uangnya dari mana tuh? 3 juta. Ini katanya, yang punya rumah ini ngambil barang di kota Solo, tapi pakai nama kakak saya. Jadi waktu dia bangkrut, dia nggak bisa bayar, yang punya barang tadinya sama kakak saya. Memang nggak sampai 3 juta sih, 1,5 juta lah kurang lebih. Jadi kata kakak saya, kalau nggak dibeli uangnya kan hilang. Kamu usaha aja gimana? Udah, kamu nggak usah pikirin yang 1,5 juta, kamu cari dia 1,5 juta. Ya dari mana lah, saya juga kalau pinjam sama yang lain juga nanti mereka akan tanya bayarnya gimana, tuh nyaho. Bayarnya gimana? Kalau 3 juta gajinya 8.000. Kalau tadinya berapa tahun nggak makan nggak minum, mungkin nanti bisa puluhan tahun nggak makan nggak minum. Wah, saudara, jadi saya nggak kepikiran untuk beli. Jadi kakak saya yang usaha sampai akhirnya bisa terkumpul 3 juta, lalu beli rumah itu, saudara. Jadi rumah itu menjadi milik saya. Beberapa lama kemudian mulai kakak saya tanya sama saya, "Jun, kamu mau kapan bayar utangnya?" Saya pikir jadi lunas gitu ya. Ternyata enggak. Malah beberapa lama kemudian dia suka nyinggung. Waktu beli rumah ini 3 juta, harga emas 1 gramnya berapa ya? Aduh, kalau dihitung emas berarti ada bunganya, saudara. Aduh, saya sama istri saya terus terang nangis, saudara. Gimana kita bisa bayar? Saudara tahu, kalau saya ceritakan kayaknya sampai sore nggak habis-habis. Saya akhirnya bisa bayar bersama dengan istri. Saking terkesimanya nggak ada yang tepuk tangan. Itu dikatakan kasih karunia.
Tahun 2025 adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia, artinya lebih mudah lagi untuk kita mengalami kasih karunia. Amin. Saya doa nanti punya gereja sendiri yang lebih besar itu. Dari mana Pak uangnya? Kasih karunia. Amin. Gak ada yang mustahil. Yes. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan. Zaman dulu kita mulai GPI Sukawarna di Bandung, ya Pak Santo juga bersama dengan kami. Kita kan pindah-pindah tempat, saudara ya, karena tempat yang satu nggak bisa lama, harus pindah lagi, cari lagi. Jadi kayak bangsa Israel, keliling-keliling, pindah-pindah tempat, sampai akhirnya kita bersyukur karena dikasih satu tempat yang namanya Paramount. Wah, saudara, tempatnya bagus, tempatnya juga nyaman, tempatnya juga enak, sampai jemaat yang datang ke sana suka ketiduran. Kenapa ketiduran? Karena itu adalah Pak Santo tahu, tempatnya ada sofa-sofa yang bisa tiduran, karena enaknya jadi bisa tidur beneran. Apalagi kalau yang korbannya yang bikin ngantuk. Saudara, kita senang sekali. Puji Tuhan, luar biasa, Allah dahsyat. Saya lupa, saudara, berapa tahun kita tinggal di sana, cukup lama. Sampai satu hari dapat berita kita harus pindah dari Paramount, karena yang punya Paramount usir kita. Ternyata yang punya Paramount pengen buka gereja sendiri. Waduh saudara, apa nggak nangis saudara? Tapi saudara tahu Tuhan ganti dengan Baranang Siang. Amin. Siapa yang tahu Baranang Siang? Hampir semua tahu ya. Tempatnya gede, bisa isi jemaat 2.500 ya. Jadi pada saat itu kita merasakan bahwa Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita bisa mengalami mujizat. Amin. Amin. Kita juga kaget ya. Saya aja di Bandung bisa dengar kok nanti di sini katanya mau dibongkar, nanti mau dibangun sama pengelola KPP, tapi Tuhan akan kasih gereja yang baik. Amin. Kenapa? Karena 2025 adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Amin. Nah, saudara, mungkin ada di antara saudara, Pak, gimana caranya? Ternyata tahun PH itu tulisannya itu seperti gambar mulut. Ada yang memberikan tafsiran, katanya untuk kita mengalami pelipat gandaan kasih karunia, kita harus jaga mulut. Bagaimana caranya jaga mulut? Beberapa minggu yang lalu saya diundang pelayanan di Jogja. Di perjalanan orang Jogja tanya sama saya, Pak Joni, nanti kalau udah sampai Jogja mau makan malam apa ya Pak? Mau makanan Western, Barat, mau Chinese food? Kata saya, apa ada pilihan yang lain? Dia bilang, apa Bapak mau bakmi godok Jogja? Saudara tahu saya pilih yang mana? Bakmi godok. Kenapa tahu? Saya belum kasih tahu. Saya pilih bakmi godok. Kenapa? Oh, makanan Western Bandung nggak kalah sama Jogja kok. Apalagi Chinese food ya. Tapi kalau bakmi godok, mungkin kalau ada di Bandung juga kalah lah sama di Jogja. Di samping itu kan saya juga harus jaga mulut. Makanannya dijaga lah ya. Jangan terlalu juga macam-macam. Apalagi dengan seusia saya ya. Jadi memang harus jaga mulut. Tapi PH ini berbicara jaga mulut itu adalah kita menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan perkataan-perkataan yang tidak baik. Katanya bukan saja perkataan secara lisan, tapi perkataan juga secara tulisan. Kapan kita tulis? Di WhatsApp ya, di HP kita ya. Kita kan suka tulis segala sesuatu. Saya punya cucu cuma satu, saudara. Jadi saking sayangnya sama dia,
Saya bilang kalau kamu perlu jajan, jangan minta papi sama mami ya, minta sama opa aja. Tapi saudara, cucu saya sampai hari ini itu udah bertahun-tahun ya, karena dia udah usia 17 tahun, berarti udah puluhan tahun ya. Dia nggak pernah tuh opa minta jajan. Kenapa saudara? Karena dia nulis di HP. Opa kalau boleh kirim OVO gitu kan. Opa kalau boleh mau jajan sama teman gitu. Karena melalui WA, jadi nggak ngomong lagi. Saya suka mau bilang sama orang-orang berumah tangga, saudara ya, kalau lagi konflik, cobalah jangan tulis di HP, WhatsApp. Kenapa? Karena kalau nulisnya sesuatu yang nggak baik, itu bisa dibaca lagi. Ingat tadi, ingat lagi. Jadi ngomong aja lah. Kalau ngomong Pak suka jadi marah dia. Ya marahnya mungkin sebentar, ya. Nggak lama juga bisa lupa. Kalau nggak seminggu mungkin 2 minggu, atau sebulan pasti lupa, atau tahunan. Jadi kita harus jaga mulut, bukan secara lisan, juga secara tulisan. Nah saudara, kadang-kadang ada banyak perkataan yang nggak baik itu terjadi di rumah tangga, bukan sama tetangga, tapi di rumah sendiri, sama istri sendiri, sama suami sendiri, bukan sama istri tetangga ya, sama anak sendiri, sama orang tua sendiri. Nah ini kita perlu jaga. Saya bersyukur ya kalau saya boleh menikah bersama istri saya 53 tahun, nggak pernah tuh keluar perkataan yang nggak baik sama istri saya. Ini istri saya ada di sini ya, jadi kalau saya ngomong kan, kalau bohong kan dia bisa bilang itu bohong itu di gereja. Ya, saudara ya, kenapa? Kan saya sendiri juga harus berikan contoh. Mungkin juga ya bahwa ayat PH ini berbicara juga selama kita lahir baru kita harus jaga mulut ya. Jangan jadi perkataan-perkataan yang tidak baik, jangan perkataan yang jadi kutuk. Bahkan banyak pembicara suka ngomong, hati-hati ya kalau ngomong sama anak-anak katanya. Kalau anaknya kurang pinter gitu ya. Kalau ngomong dasar bodoh. Kalau bahasa halusnya dasar goblok. Saudara, kalau orang-orang suka latah ya, biasanya katanya orang tua ya, jatuhin barang gitu, suka keluar perkataannya yang baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk lah ya. Ngomongnya kan nggak usah kayak saya kasih contoh ya. Kalau jatuhin piring, wah teriaknya apa saudara ya? Lalu saya sering ngomong, ganti dong saudara. Gantinya gimana? Haleluya! Iya, tapi nanti kalau tetangga ngedengar ada suara piring pecah jatuh, ngedengar haleluya, kayaknya disangka orang gila. Saudara, masa sih kita lalu bicara, kalau saya punya suami, suaminya bukan suami teladan, suami yang tidak bertanggung jawab rumah tangga, lalu kita mengatakan sama Tuhan bahwa dalam keadaan baik, itu tidak ya. Kita lihat bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga mulut. Saya mau tanya sama saudara, jaga mulut, jaga perkataan gampang atau susah? Siapa yang bilang gampang angkat tangan? Siapa yang bilang susah angkat tangan? Yang angkat tangan barusan cuma sedikit ya, tapi kebanyakan juga pasti jujur lah, nggak gampang Pak. Kalau jemaat ditanya di mana-mana juga gampang atau susah, nggak mau angkat tangan. Atau saja Pak, takut kejebak. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat. Yuk kita baca. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diberikan Allah dan Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diberikan Allah dan Kristus Yesus. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga mulut? Selalu mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Kita suka mengucap syukur
kalau di dalam keadaan yang baik, bangun tidur, Bapa, hamba mengucap syukur. Engkau telah memberikan tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, badan yang sehat. Bapa, hamba mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan yang telah memberikan makan pagi, nanti makan siangnya sama doanya. Bapa, hamba mengucap syukur malam ini Tuhan telah memberikan makanan. Kalau makannya 4 kali, mungkin tengah malam doa lagi dengan yang sama. Mengucap syukur kalau kita di dalam keadaan baik. Bapa, hamba mengucap syukur rumah tangga semua di dalam keadaan baik, ekonomi dalam keadaan baik, rumah tangga juga di dalam keadaan yang baik. Tapi kan kita nggak selalu di dalam keadaan yang baik. Tapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik harus mengucap syukur. Tapi kan kita nggak mungkin bisa doa, Tuhan terima kasih hamba mengucap syukur karena hamba punya suami yang jahat. Kan lucu saudara. Semua juga doanya pengen suami yang baik. Hamba mengucap syukur Tuhan kalau keadaan ekonomi yang tidak baik. Tapi mungkin kita bisa berkata, Tuhan hamba mengucap syukur kalau hamba punya pasangan bukan pasangan yang baik, tapi hamba punya Engkau, maka Engkau sanggup mengubah keadaan. Hamba mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami tidak punya uang untuk beli beras, karena bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi mengucap syukurnya di dalam segi yang lain. Mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kunci untuk kita bisa mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Mengucap syukur dalam segala hal adalah perintah. Jadi bukan pilihan, bukan boleh atau tidak boleh, bukan mau atau tidak mau, harus mengucap syukur. Mungkin keadaan saudara hari-hari ini dalam keadaan yang kurang baik. Belajar untuk mengucap syukur. Karena ini adalah satu kunci untuk kita bisa mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Kadang-kadang istri saya suka bicara, ngobrol sama tetangga. Lalu dia suka cerita kasihannya tetangga kita gini, tetangga kita begitu. Kasihan ya, dia punya orang tua di sana gini gitu. Saudara, begitu banyak orang yang punya masalah. Kadang-kadang kalau saya mendengar masalah mereka, kita kadang-kadang jadi merasa lebih ringan. Oh, saya bersyukur, saya bisa mengucap syukur ya, saya tidak seperti dia. Tapi bukan berarti kita banding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kita nggak bisa ngomong juga bahwa kita itu paling susah di dunia ini, sehingga kita nggak bisa mengucap syukur. Saya senang sekali kalau ada salah seorang ponakan saya yang bilang, kita bersyukur ya bisa tinggal di Indonesia. Banyak orang yang pergi ke Australia, banyak orang yang pindah ke negara lain karena nggak suka sama Indonesia. Sekarang kok ada yang bilang bersyukur tinggal di Indonesia. Lalu dia bilang kelebihan-kelebihan Indonesia. Saya bersyukur tinggal di kota Bandung. Kota Bandung bukan kota besar ya. Kota Bandung juga sering banyak masalah-masalah. Belum lagi masalah air, belum lagi masalah sampah. Kok bisa mengucap syukur? Kan Tuhan katakan harus mengucap syukur di dalam segala hal. Kita lihat apa saudara? Kelebihan-kelebihannya, sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, tahun 2025 adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Amin. Amin. Tapi 1 Tesalonika 5:18 bukan hanya berbicara tentang dunia. Kan kalau kita bicara pelipatan kasih karunia, kita bicara mengenai kebutuhan kita. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi, itu kan duniawi saudara ya. Tetapi ternyata ayat ini berbicara juga tentang akhirat. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, coba kita lihat. Matius 7 ayat 21, ya, baca sama-sama, 2, 3.
bukan setiap orang yang seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan apa yang suka. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara, kita yang hidup satu kali pasti akan mati. Amin. 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 Yang enggak amin juga pasti mati kok. Usia saya relatif masih muda ya, 79, masih muda ya. Sini ada yang di atas 80. Oh, jemaat KBP muda-muda semua ya. Saudara, kalau menurut Musa, orang yang kuat sampai 80. Jadi saya suka bilang, orang yang usia udah mulai 70 tahun, kalau berulang tahun, orang suka tanya, Pak, Bu, umur berapa? Salah, tanyanya, Pak, Bu, umurnya tinggal berapa? Kan kata Musa, kalau kuat 80. Jadi kalau saya 79, berarti saya tinggal 1 tahun. Banyak orang yang ngomong, Pak, jangan ngomong kayak gitu. Bapak masih sehat. Bapak nanti bisa sampai 120 tahun kayak Musa. Siapa yang nggak mau, saudara? Tapi usia berapapun, satu saat kita pasti mati. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Bahkan orang suka bilang ya, pada saat nanti usianya yang cukup panjang, dia akan kesepian. Kenapa? Orang lain sudah pada mati, dia masih hidup. Jangankan sampai 120 tahun, tidak. Saya aja usia segini udah banyak teman-teman yang nggak ada ya, di gereja juga banyak yang nggak ada. Baru-baru ini orang di bawah 60 tahun aja tahu-tahu meninggal. Tapi saudara, yang penting bukan masalah usia berapa kita mati, tapi pada saat kita mati, kita punya keyakinan akan masuk ke dalam surga. Amin. Pasti semua ingin masuk ke dalam surga. Tuh, nggak ada yang amin? Amin. Saya doakan semua yang hadir pada pagi ini, pada saat nanti mati akan masuk surga. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ada juga yang nggak angkat tangan ya? Nggak yakin? Saya tanya sekali lagi. Siapa yang mau masuk surga? Sekarang. Jangan dulu Pak. Saya belum menikah. Semua kita untuk mengalami pelipat gandaan kasih karunia di dalam kehidupan ini. Tetapi kita juga tahu satu kali kita pasti akan meninggal. Dan kita semua ingin masuk ke dalam surga. Mau masuk surga itu gampang atau susah? Siapa yang bilang gampang? Angkat tangan. Gampang. Ada juga kan? Siapa yang bilang susah? Angkat tangan. Tadi yang bilang gampang, yang paling cepat angkat tangan Pak Susanto. Karena paling yakin kalau nanti saya mati pasti masuk. Saudara, bukan orang yang bisa bernubuat, bukan orang yang bisa mengusir setan, bukan orang yang bisa melakukan mujizat yang pasti akan masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak surga. Saudara tadi baca 1 Tesalonika 5 ayat 18, apa katanya? Mengucap syukur dalam segala hal, sebab Itu yang dikehendaki Allah. sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini berbicara tentang dunia dan akhirat. Berbicara dunia, kita akan mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Berbicara akhirat, kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah perintah Bapa. Itu adalah kehendak Bapa.
Jadi kalau kita bisa melakukan, kita diberkati dalam kehidupan, dan kita juga pada saat nanti kita mati pasti akan masuk ke dalam surga. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kalau yang senang tema firman Tuhan hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ada masalah, ada persoalan. Kadang-kadang saya sama istri bukan berarti nggak pernah ada masalah. Kadang-kadang masalah juga masalah yang nyingsiunan ya. Pertama kita pergi ke Israel, saudara. Waduh, saya dikasih dari gereja gratis, tapi berangkatnya sendirian. Saya bilang bahwa saya kemana-mana, istri saya suka mendampingi. Jadi kalau saya berangkat ke Israel sendirian, itu bukan dari Tuhan. Ya. Kalau dari Tuhan, pasti harus berdoa. Ya udah, gereja mengatakan kalau Anda nggak mau dikasihkan sama orang lain, udah kasih orang lain. Tiba-tiba saudara ada orang yang dengar saya mau ke Israel, tapi bersama dengan istri. Lalu dia ngomong, udah kamu usaha aja dulu, nanti saya ganti uangnya untuk istri kamu. Waduh, luar biasa. Tuhan hamba mengucap syukur, Tuhan menyediakan biaya untuk istri saya ke Israel. Tapi kan biaya saya udah nggak ada, saudara. Tapi Tuhan sediakan. Amin. Akhirnya kita bisa berangkat berdua. Itu nggak ada tepuk tangan juga. Tepuk tangan duluan, saudara. Begitu kami pulang dari Israel di perjalanan, kami mendengar bahwa orang yang mau bayarin buat istri saya cancel. Di jalan istri saya udah nangis, kita mau bayarnya pakai apa gitu. Mungkin Pak Santo masih ingat dulu saya pakai mobil minibus ya, yang warna biru ya. Biru. Itu akan saya jual, kayaknya cukup untuk bayar biaya ke Israel. Tapi saya mau katakan sama saudara bahwa saya nggak jadi jual dan nggak perlu jual. Amen. Karena Tuhan sudah mencukupkan. Amin. Jadi saudara, kasih karunia itu bisa terjadi kepada setiap kita. Karena kasih karunia tidak berbicara mengenai standar ya. Oh, saya udah jadi pendeta ya. Oh, saya udah puluhan tahun jadi jemaat. Oh, saya itu nggak ada. Itu namanya kasih karunia. Amin. Amin. Itulah yang saya bisa bagikan pada pagi ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bangkit.